Om Swastiastu, para pemirsa obrolan Bare Banjar di seluruh Nusantara. Berbahagia sekali atas Asung Warakerta Nugraha dari Ida Sang Hyang Widiwase. Pada malam hari ini kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya Kuningan. Semoga Ida Sang Hyang Widiwase mepaice kerahayuan untuk kita semua. Teman-teman, sahabat semua yang ada di seluruh Nusantara, kangen rasanya kita akan bincang lagi secara santai. Di sini teman-teman saya ada Bli Nyoman Irawan, ada Bli Mangku Agus, Bli Dr. Yase, kemudian ada Bli Komang Indrayana, siapa lagi ya yang belum tersebut ya? Wah, banyaklah, nanti kita akan ngobrol santai di sini. Bli Nyoman, kita mau bicara apa nih Bli Nyoman nih? Ya, Swastiastu, Mbak Wayan. Senang sekali ini kita masih suasana hari raya ini, makanya saya pakai udang kuning ya. Wah, menyesuaikan ya udangnya kuning. Iya. Ada maknanya nggak? Ada maknanya nggak itu? Ya, Hari Raya Kuningan keuningan. Jadi kita harus selalu ingat kepada leluhur, harus sujud pada leluhur, sujud kepada sadguru, guru suci, dan selalu ingat pada Ida Yang Widiwase. Nah, kira-kira begitu, Mbak ya. Iya, siap. Iya. Jero Mangku Yasa, mana Jero Mangku Yasa nih Pak Dokter kita ini. Swastiastu, Jero Mangku Yase, Pak Dokter. Om Swastiastu. Jero Mangku Yase. Hadiahin dong. Gelap ya, Jero Mangku Yase, ya. Jero Mangku Yase. Ini dong sebelum acara ini dulu mekidung dulu atau apa? Nanti kita nonton wayang ya, kan biasanya ada wayang. Ada nggak wayang? Iya, betul. Ya. Kita nonton wayang aja ada hadiah dari. Kidung dulu untuk pembukaan ya sambil. Oh iya, siap. Sambil nunggu teman-teman yang akan hadir ke Balai Banjar, kan kita ada clear gitu, ada clear wayang kan ya. Nah, ini terus ya gitu, nanti sambil nunggu mungkin Bu Wayan sapa dulu yang lain. Siap. Kita nunggu teman-teman yang lain. Ya, nunggu teman-teman lain yang gabung. Jadi Jero Mangku Yasa nanti kidung dulu sebentar. Silakan. Ya, nanti saya kidung gini Bu Wayan. Sebelum clear wayangnya saya kidung gitu. Kalau sapa dulu kalau yang ada siapa yang datang lagi nih. Silakan dulu Bu Wayan. Iya, kelihatannya ini semua sudah kumpul ini. Jero Mangku Yase mau kidung dulu udah atau kumpul, mau? Ya, udah kumpul nih, udah kumpul. Oh ya, habis kidung langsung wayang ya Bu Wayan? Ya, betul. Ya, saya kidung dulu sambil nunggu wayangnya ya. Ini biasanya yang dikidungkan oleh Jero Dalang ini. Sampun rawuh Jero Dalang. Ya, lagi sebentar akan datang Jero Dalang begitu. Kelir wayang kekawiti para krama di Balai Banjar. Ayo
mogi mogi tuya kati awentan ikanaknya raris mangkin awitin wayan yen jagi wenten kecil wayang mangkin sampai raris dumugi wenten pikenohnya nih ampura. Luar biasa. Aduh, ini ya memang kita harus apa namanya belajar nantinya sama Jero Mangkuyase. Nanti kapan-kapan belajar ya Jero Mangkuyase ya mau kidung ya. Ayo di Banjar aja buat pesantian. Iya, ayolah. Oke deh, ini ada hadiah nih untuk pemirsa obrolan Balai Banjar seluruh Nusantara. Ada video yang sedang viral. Pokoknya temanya sedang viral dari Jero Dalang Selendang Sutra. Nah, apa bahasan dari isi videonya? Kita simak bersama saja. Yuk, kita simak. Heyan, ijo mudeng do. Kepura, kengkene. Aduh, wayan ngideolas. De kepura nyanan kena sweeping, kena colek pamor. Begitu. Wayan kan pengikut organisasi spiritual asing do. Emangnya Ken? Wayan, Jani sudah ada pernyataan dari Ketua MDA Bali kalau masih menjadi pengikut organisasi transnasional harus keluar dari Bali. Sebab organisasi asing itu menghancurkan tradisi Bali. Itu kan tuduhan tidak berdasarkan fakta dan data. Meskipun Ijang memasuki organisasi spiritual, tetapi selalu melestarikan tradisi lokal. Banyak organisasi spiritual yang justru menguatkan tradisi lokal, kepercayaan lokal, akan memperkaya tradisi lokal. Bapak kan sudah tahu. Absik. Icang kan nadi seke truna di pura. Dadua. Icang kan nadi pemimpin seke gong remaja. Yang jadi sing masuk pura. Nying mimpin seke gong. Nying mimpin seke truna nih. Mana buktinya tradisi tergerus? Aman gitu, Bapo bakal ngidih pendapat dari warga Banjar. Ternyata selama ini termasuk Bapo banyak orang yang salah tafsir terhadap organisasi spiritual. Ayo, kita temui warga Banjar yuk. Yuk. Wah, luar biasa videonya. Ini gimana kira-kira ini tentang yang tadi video tadi nih, teman-teman. Jero Mangkuyase beli Komang Indrayana, beli Nyoman Irawan. Gimana nih pendapatnya tentang tadi itu video tadi? Beli Komang Indrayana? Swastiastu. Swastiastu.
Yang ketawa aja, udah sweeping ke pura sekarang. Kenapa? Ya memang sih zaman mungkin sudah semakin semakin ketakutan akan kepunahan. Kenyataannya nggak ada. Sesuai wayang itu ternyata ketua gongnya, ketua spiritual juga yang dituduh orang asing. Iya, betul. Iya ya. Gimana nih? Beli nyaman Irawan? Gimana beli nyaman Irawan? Iya, memang ya sedikit aneh lah ya. Namanya kita hidup kalau ada sweep seperti itu ya. Kalau Suzuki Swift kan enak. Nah ini ada ing-nya. Sebenarnya kalau kita sebagai warga Banjar ada sedikit kekeliruan ya. Ada istilahnya kalau nak Bali itu yuk gelang bareng kan seperti itu. Saya pikir seperti itulah, Bayan. Iya. Kita belum dengar dari ini beli mangku yase nih. Gimana beli mangku yase nih? Iya, iya Bunda Wayan ini yang mewakili Pak Klian terpaksa ini didebat sekarang ini ya di Banjar ya. Ya memang kalau saya kan seperti tadi saya menembangkan, saya ikut pesantren, saya ngayah menjadi pengemong di pura. Ini ya bagaimana? Saya sih walaupun tidak mengaku ya saya mau menjalankan drese itu. Nah tetapi ini wajar nggak ya? Jadi yang tidak drese itu malah ada yang dituduh yang tidak drese itu masalahnya. Nah itu jadi kalau saya sih kebetulannya ya tidak ada niatan walaupun sampai walaupun saya merasa drese gitu ya, saya merasa melakukan drese, saya sebagai pengemong, saya sebagai pemangku ngemong pura kan gitu, saya juga pesantren selalu melaksanakan itu. Ya kalau saya sih wajar nggak ya ada yang sampai harus diusir, harus ada yang disiting gitu. Saya sih tidak ada niatan seperti itu ya, walaupun saya juga dalam hal ini saya mewakili drese loh Bu Wayan. Jadi apa sebab begitu? Karena saya sebagai pemangku di pura, kemudian saya juga mengayah di pesantren. Bagaimana saya tidak drese? Saya mewakili sebagai drese Bali, tapi saya tidak ada niatan sih sampai usir-usir begitu. Tapi kalau ada yang sampai mau sweeping begitu, apakah benar? Kan itu sekarang Bu Ayan, mari kita publik bagan di Balai Banjar gitu. Iya, betul. Kalau saya berpikirnya begini, tempat ibadah itu ya kita kan umat Hindu, tempat ibadahnya pura. Nah, yang lain juga sama, masjid, gereja dan sebagainya itu menurut saya sih terbuka untuk umum sebetulnya. Jadi siapapun yang ingin masuk ke sana kan pasti ada aturannya dan pasti dia akan mengikuti aturan di situ kan ya. Ya dipersilahkan, apalagi kalau orang yang dianggap kurang baik gitu ya, kita harusnya dibawa ke sana ke pura atau ke tempat ibadah untuk bisa dijadikan teman kita. Siapa tahu kalau dengan masuk pura itu kita bisa mengajak teman kita itu untuk bisa berperilaku jadi baik kan begitu ya. Jadi jangan ada kalau saya merasa jangan ada sweeping begitu ya, karena terbuka untuk umum. Sebentar dulu Bu Ayan. Ya. Karena dalam hal ini kan itu dianggap berbeda gitu, dianggap berbeda, walaupun sebenarnya mereka itu datang ke pura pastilah tujuannya untuk bersembahyang, untuk menjalankan sama gitu ya. Iya, mereka kan dianggapnya berbeda gitu Bu Ayan. Gimana apa boleh gitu dianggap berbeda lalu malah di sweeping di pura gitu. Saya juga iya. Hanya kan Bu Ayan, saya debat dikit ini sama Bu Ayan itu gimana ini? Kan pelik jadinya Bu Ayan. Kalau speaker mama kok kayak gini ya? Your speaker is not working. Kalau saya sih merasa
apalagi berbeda ya, kita rangkul. Tapi nggak Coba tahu klik lah ini yang gimana ya. segitiga Soalnya atas ini nih. apa namanya kita untuk masalah tempat ibadah ini ya, kalau menurut saya sih ini apalagi yang penjahat sekalipun, justru ini sama ton yang dari apa misalnya sekarang kan yang dituduhkan kan sampradaya ya, yang sampradaya masuk ke sana. Sedangkan yang istilahnya teman kita yang dari berbuat jahat saja, kalau kita mau ya kita ajak ke tempat ibadah kan, maksudnya untuk kita bisa bina dengan baik gitu. Jadi malah jangan diusir kalau ada yang masuk, tapi lebih baik kita ini aja lah ya. Ada teman kita nih, sahabat kita ini. Saya punya sahabat nih, seorang lawyer yang berpengalaman 8 tahun itu aktif di LBH, dan beliau pun pernah menjadi direktur Yayasan LBH Bali, YLBHI LBH Bali, sampai dengan tahun 2018. Pengalamannya begitu banyak tentang menangani kasus-kasus hukum dan HAM. Gimana kalau kita panggil aja daripada kita ngawur ke sana ke sini ya, kita belum tentu benar ini bicaranya kita ini, lebih baik kita ke pakarnya saja. Bagaimana teman-teman? Iya, beliau juga kan warga Banjar kita, senior kita. Memang segitu, kalau kita malah debat ini, apalagi pengetahuan kita memang tidak di situ, Wayan. Silakan aja. Iya betul ya, daripada kita debat tidak karuan ya, nanti kita malah ini. Sebentar dulu Bu Wayan. Sebentar dulu Bu Wayan. Ya. Biar saya nyampaikan unek-unek dulu ini. Berhubung silakan. Berhubung narsumnya kayaknya belum kelihatan, belum yang disebut-sebut tadi belum ada datang ke Balai Banjar ini. Saya ini dulu minta waktu dulu sedikit Bu Wayan. Kita tunggu aja ya sambil ini. Om Swastiastu. Wey. Baru saya mau sudah datang. Dengan Bu Wayan maunya gitu ya. Sudah datang. Ini ada unek-unek ini beli kita ini, beli Dokter Yase. Kalau nggak dikasih waktu untuk mengeluarkan unek-uneknya, nanti mau terbawa-bawa sampai ke alam mimpi. Silakan. Ya, nah itu tadi jadinya kan jadi ada pihak ini seperti saya misalnya lah, saya pihak yang mengaku sebagai Dresta Bali gitu ya. Kan jadinya yang ada yang dianggap tidak melakukan Dresta Bali itu malah tidak dibolehkan kan gitu. Jadi saya anggaplah misalnya saya sebagai seorang yang melaksanakan Dresta Bali dengan latar belakang saya ini loh, ya di Mangku dan sebenarnya kan pastilah saya melakukan Dresta Bali gitu. Tapi ada yang beda ini kok malah akan dilarang gitu. Nah saya juga ini plan ya melihat ini, kalau sekarang ada pakar ini bagus lah Bu Ayan. Nah itu maksud saya Bu Ayan, kalau sudah datang ini pakarnya, ayolah kita dengerin ya Bu Ayan, itu aja Bu Ayan. Iya, setuju ya teman-teman ya. Ini kayaknya sudah datang ini. Om Swastiastu Bu Ayan. Aduh, Swastiastu. Swastiastu, semeton sarang sami. Aduh. Swastiastu. Nah, yang Kuningan. Mewali. Dumugi rahayu lancar acara petang nemangkin. Nggih, tiang waliang malih ke jero klian. Pak Klian sekarang ini sedang di kantornya itu sedang ada acara, jadi nggak bisa ke Balai Banjar. Nanti kita tunggu aja, mudah-mudahan Pak Klian nanti datang ke Balai Banjar. Jadi ini sama ini aja dulu asistennya Klian Banjar. Jadi ini kita sudah sahabat kita ini Bro Dewa Adnyana SH MH, sekali lagi beliau akan kita ajak ngobrol santai di live streaming obrolan Balai Banjar saat ini untuk membahas HAM, kebebasan berkeyakinan. Tapi sekali lagi
Tiang akan perkenalkan Bro Dewa Adnyana ini. Beliau sempat menjadi Direktur Yayasan LBH Bali, YLBHI LBH Bali sampai dengan tahun 2018, dan pengalaman aktif di LBH Bali selama 8 tahun. Jadi memang sudah sangat matang sekali ini dan sangat berkompeten sekali untuk bicara tentang HAM pada malam hari ini. Dan beliau juga adalah praktisi hukum atau advokat. Nah, kita mau langsung aja, tadi soalnya ada bisik-bisik ini dari Blikomang Indrayana, katanya minta mau bertanya duluan ini. Bro Komang Indrayana, silakan Bro Komang Indrayana. Pertanyaan apa ini untuk Bro Dewa Adnyana, silakan. Swastiastu, Bli. Ini dia mau tanya. Swastiastu. Nggih. Mau tanya tentang hak kita berpikir, tentang bagaimana kita menjalankan ritual secara individu. Apakah itu ada perlindungan dari negara atau bagaimana? Ya, dengan segala aturan-aturan yang ada di Indonesia. Saya ingin tahu. Jadi kemantan, teman. Nggih, semua Blikomang Indra. Sepertinya pertanyaannya Blikomang mengarah kepada kebebasan seseorang untuk berpikir sesuai dengan hati nuraninya, kan begitu ya, tentang menghayati apapun itu bebas berpikir intinya, sesuai dengan hati nuraninya, dan kemudian itu yang dijalankan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kalau itu setahu Tiang Blikomang, ya itu adalah bagian dari hak asasi manusia untuk kebebasan berpikir terkait dengan apa yang akan Indra yakini nantinya, begitu. Nah, pembagiannya itu nanti kalau dari konsep hak asasi manusia itu masuk dalam wilayah-wilayah internum. Artinya itu adalah wilayah privatnya Blikomang untuk berpikir, untuk menghayal, berimajinasi sesuai dengan nalurinya Blikomang atau sesuai dengan apa yang diyakini dari hati sanubari. Nah, itu menurut Tiang bagian dari asasi manusia. Begitu. Blikomang? Blikomang, gimana Blikomang? Ada trouble dikit. Ya, setia mendengar. Lanjutkan. Ini kira-kira seperti itu yang Blikomang maksud ya? Iya, dikira. Ya, gimana Blikomang? Gimana? Jadi semua hal-hal yang di dalam pikiran itu adalah hak privat yang hak privatnya Bli untuk berpikir. Intinya kebebasan berpikir lah begitu, dan itu tidak ada yang tahu karena itu kan abstrak gitu, ada di dalam pikiran. Ya, dia mulai pertanyaan itu dari yang hal-hal yang bodoh dulu. Jadi biar tahu saja bahwa apakah boleh, tidak, karena kan kita negara hukum, biar tahu seluk-beluknya apa sih peraturan kita ini negara kita. Ya, Bli, begitu kira-kira sama Hinduisme. Ya, kemudian setelah Blikomang nyambung ke bagian dari asasi manusia, HAM lah istilahnya cara mangkinnya begitu. Mungkin Tiang jelaskan dulu tentang HAM itu sendiri begitu. Secara singkat nih, hak asasi manusia atau HAM tersebut ya seperangkat hak yang semenjak dia lahir, karena dia seorang manusia begitu dan bukan diberi oleh siapa-siapa, melainkan melekat pada dirinya begitu. Itu kurang lebih pengertian teologisnya. Kemudian terkait dengan secara normatif, dia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Intinya
hak asasi manusia dihormati karena dia itu manusia, martabat kemanusiaannya yang perlu kita hormati. Nah, kemudian bila mana konsep hak asasi manusia ini ditarik begitu secara teori udah tadi, kemudian ditarik secara filosofis, dan ya memang konsep asasi manusia ini banyak diilhami oleh aliran hukum alam gitu. Yang intinya aliran hukum alam sangat dekat dengan hal yang supranatural kayak begitu, dan dalam konteks Hinduism seperti yang disebutin tadi, ya menurut Tiang konsep asasi manusia ini sangat connect dengan apa istilah atma dalam ajaran agama Hindu begitu. Ya, ya. Ini tadi ada bisik-bisik lagi nih, Blinyoman Irawan ini. Mau nyambung katanya, mau nyambung pertanyaan dari Blikomang Indrayana. Blikomang Indrayana gimana Blikomang? Sudah ada lagi yang ditanyakan atau gimana? Karena ini Blinyoman Irawan Halo, sudah. Ampuro, Niki. Ya. Bagaimana Pak Dia Narsu? dilanjutkan, Demun. Okay. Dilanjutkan, Demun. Oh ya, ini. Ya, sampun. Suksema. Mudah-mudahan nanti kita sambung lagi ya kalau ada hal yang memang masih menggelitik dari Blikomang Indrayana yang akan ditanyakan ke Bro Dewa. Soalnya saya sudah dikasih tanda ini sama Blinyoman Irawan ini. Katanya ingin nyambung ini pertanyaan nih. Pertanyaan apa? Silakan Blinyoman Irawan. Ya, Om Swastiastu, Bli Dewo, niki Tiang selaku warga niki yang Ampura, speaker Tiang apa namanya, rewel ya tadi. Tiang lanjut. Ya. Kaitannya dengan Hinduism ya sangat erat kaitannya begitu. Itu satu dari konsep atma yang setahu Tiang, percikan Tuhan yang ada di dalam diri tersebut. Nah, kemudian itulah dalam konsep Hinduism yang terkait dengan hak asasi manusia. Kemudian konsep lainnya itu Wasudewa Kutumbakam. Ya, karena pada dasarnya konsep hak asasi manusia ini dahulu dimunculkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui deklarasinya pada tahun 1948. Yang pada intinya di situ pasal pertamanya menyebutkan bahwa hak asasi manusia yang bisa menyatukan semua umat manusia di seluruh dunia untuk mencapai kedamaian bersama, bahwa kita adalah sebenarnya bersaudara begitu. Oleh karena itulah Tiang semakin optimis nilai Hindu dan kemudian kearifan lokal Bali tidak terlalu jauh dari konsep-konsep hak asasi manusia internasional maupun yang secara tegas diatur dalam hak asasi nasional kita. Nah, begitu. Bli Dewo, saya nyambung niki selaku warga Banjar. Tadi kan udah dibeberkan itu apa itu HAM ya. Nah, kira-kira kalau kita ingin lebih detail ya, kepingin tahu sedikit apa saja sebenarnya yang diatur di dalam HAM tersebut, dan jika terjadi sesuatu hal, bagaimana, siapa yang bertanggung jawab, apakah negara dalam memberi perlindungan HAM tersebut, bagaimana sebenarnya ini? Ya, mengenai materi-materi yang diatur di dalam hak asasi manusia secara garis besar tersebut ada dua hal. Hak-hak yang berkaitan yang termasuk dalam hak asasi manusia. Dua garis besar tersebut ialah hak yang berkaitan dengan sipil politik, yang mana pengertiannya itu adalah hak yang berkaitan dengan seseorang sebagai warga negara dan kemudian menggunakan hak politiknya tersebut di dalam warga negara. Dan itu salah satu contohnya hak untuk hidup, dan kemudian termasuk hak berkeyakinan beragama pun di sini dia. Nah, kemudian dalam rumpun yang satunya lagi hak yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi, sosial, budaya dari seseorang begitu. Nah, dari sini ini dalam Kloktah atau lazim disebut dengan hak ekosop. Seperti contohnya hak untuk mendapatkan pendidikan, perumahan, begitu, kesehatan. Nah, itu kurang lebih secara garis besar
hak-hak dasar yang diatur oleh hak asasi manusia. Dan kemudian dalam bentuk negara hukum itulah yang diturunkan dalam norma-norma peraturan perundang-undangan di negara kita. Begitu. Gimana di Nyoman? Ya saya kira terus bagaimana tanggung jawab negara dalam perlindungan pada warga. Ini yang perlu juga kita tahu. Tadi haknya kan udah dibeberkan, nah sekarang bagaimana tanggung jawab negara? Ya, tadi yang menjelaskan tentang hak asasi manusia yang kesannya mungkin abstrak, terlalu ideal begitu. Dan kemudian bagaimana, terus siapa yang menjaga kan begitu, agar setiap orang, setiap warga negara bisa menikmati hak asasinya tersebut. Nah, di dalam undang-undang di dalam konstitusi kita, undang-undang dasar kita telah disebut di situ bahwa yang menjadi memfasilitasi itu, yang bertanggung jawab untuk memenuhi itu adalah negara. Negara lah yang bertanggung jawab atas semua itu, memenuhi, melindungi, menghormati dan menjaganya. Begitu sehingga setiap warga negara berhak untuk menikmati hak asasinya tersebut tanpa gangguan dari siapapun, begitu. Nah, gimana cara negara untuk menjaganya, itu kan muncul pertanyaan kemudian. Kemudian untuk menjamin bahwa setiap negara menikmati haknya tersebut, negara harus memasukkan komponen-komponen yang telah diatur dalam perjanjian hak asasi internasional ke dalam bentuk undang-undang, yang kemudian terkait dengan komponen hak sipil politik tadi. Negara kita, negara Indonesia telah meratifikasinya. Meratifikasi artinya telah menandatangani, artinya harus tunduk dengan isi komponen tersebut. Dan dengan demikian negara melalui pemerintahnya harus menjamin bahwa hak warga negaranya untuk berkeyakinan terlepas dari apapun yang dia pikirkan dalam imajinasinya, dalam nalurinya tersebut, harus dijamin untuk dapat dilaksanakan dengan catatan nanti ada pembatasan-pembatasannya. Itu yang penting. Itu dulu. Iya betul. Pada dasarnya kan setiap manusia itu ya dari lahir itu punya hak ya, punya hak untuk kebebasan gitu ya. Hak dasar. Ya, hak dasar. Karena dia adalah seorang manusia. Karena dia adalah seorang manusia. Seorang manusia. Yang tidak boleh diganggu. Ya nggak bisa ya, kita tiap orang kan punya keunikan, kemudian berpikir bebas begitu ya. Nah, tidak bisa dikurangi. Nah, kembali yang jelaskan tentang ya. Tadi kan cuman sekilas tuh pertanyaan dari Bli Indrayana bahwa apa yang dia pikirkan dalam berpikir tersebut itu bagian wilayah eksternum dan itu tidak bisa dikurangi. Kemudian ada yang lagi satu wilayah-wilayah hak asasi manusia, khususnya hak berkeyakinan ini. Nah, contohnya begini, ketika Bli Komang Indra tadi itu mengimplementasikan pikirannya, begitu, mengimplementasikan keyakinannya, pikiran nalurinya menjadi sebuah keyakinan itu di dalam wilayah-wilayah publik, gitu. Disitulah negara boleh mengintervensi untuk membatasi kegiatannya agar tidak mengganggu hak asasi orang lain. Nah, itu yang dua hal itu yang harus penting Dumun untuk memahami hak asasi manusia, kemudian hak asasi untuk berkeyakinan beragama, dan kemudian bagaimana negara mengaturnya dan bagaimana pembatasannya. Sampun kira-kira? Ngerti. Harus clear Dumun. Ya, Pak Dokter. Ya, suaranya Pak Dokter. Ya, saya angkat tangan Bu Oyan. Terkesima Pak Dokter Yase, ini Bli dokter kita ini. Ada komen atau gimana? Ada yang ditanyakan atau bagaimana? Ya. Pasti ini sangat luar biasa ini Bapak kita, Bapak Dewan Yana Sarjana Hukum ya. Ini terima kasih sudah di balai bapak. Domen diundang. Ngayah jero mangku mungkin Pak Dewa yang ngayah jero mangku. Nggih, rarisang jero mangku. Oh iya jero mangku. Diralat
Jero mangku, Oke. sekarang jero mangku Yase. Nah, ya. Nah, Niki, begini ya. Artinya dalam suatu kontes tadi saya berhubungan kembali dengan di awal ya, perdebatan kita di awal. Ada suatu lokal genius ya, ada suatu lokal genius di satu daerah gitu ya. Di satu daerah ini lokal genius ini karena sudah begitu mengakar dan boleh kita sebutlah seperti saya di Bali ini kan sudah ada suatu Dreste Bali. Nah ini tentu lokal genius Dreste Bali ini ingin menonjol gitu. Artinya ingin eksis gitu. Artinya ingin ajeng. Nah di sini sehingga ada nanti yang lain gitu seolah-olah tidak sesuai di sini gitu. Nah ini bagaimana nih Pak Dewanya ini menjelaskan ya, di mana hak seseorang ada yang berhak berkeyakinan itu hak asasi manusia, tetapi ada di pihak lain suatu komunitas yang mempunyai suatu lokal genius yang juga merasa berhak, tidak boleh yang lain, harus hanya saya. Nah, ini gimana ini Pak Dewa untuk menjelaskan? Di sini mungkin ada sama-sama punya hak. Artinya di mana ini pembatasannya? Mohon mungkin ini saya benar-benar tidak mengerti hukum di sini. Pak Dewa Nyana, mohon mudah-mudahan apa yang dimaksud pertanyaan saya sudah bisa dipahami. Langsung ya Bu Ayan ya. Itu pertanyaan saya. Semua jawabku. Sampun jawabku. Dalam konteks Bali seperti kondisi saat ini, seperti yang tadi diceritakan oleh Jul Dalang melalui wayangnya kan begitu, ada sedikit polemik berkaitan dengan hak berkeyakinan. Nah, di sini dia terangkan bahwa hak asasi manusia itu bukan hanya untuk berlaku bagi kelompok si A atau kelompok si B, dalam hal ini bukan untuk sampradaya, bukan untuk cuman hanya untuk Dreste Bali, akan tetapi konsep asasi manusia itu merupakan konsep universal yang harus digunakan oleh setiap orang. Begitu dulu. Ini layar pertamanya. Kemudian bila mana ada hal-hal yang bersinggungan terhadap hal tersebut, nah di situ sudah dipastikan pemahaman akan hak asasi manusia kurang gitu. Nah, itu tugas negara untuk menurunkan dalam tataran grassroots ke masyarakatnya itu menjadi tanggung jawab negara. Bila mana ada hal yang seperti ini, polemik yang seperti itu, salah satu pihak jika ingin mengkondisikan salah satu keyakinan tersebut negatif atau sesat, bahkan layak diusir, yaitu harus diuji terlebih dahulu dengan standar dan mekanisme yang berlaku di kaedah-kaedah di dalam negara hukum. Tentu yang alat ukurnya itu adalah kaedah-kaedah hukum, peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, bila mana sampradaya dituduh telah merusak Dreste kayak begitu yang telah hidup ribuan tahun, ya ajaran dari kelompok sampradaya yang dimaksud tersebut terlebih dahulu harus diuji apakah benar seperti itu. Kalaupun benar seperti itu, apa yang harus dia lakukan begitu, diberi kesempatan dia untuk menyampaikan, mengklarifikasi ajarannya itu apakah betul atau salah atau sesat. Terlebih kelompok-kelompok yang dituduh tersebutlah memiliki legitimit badan hukum, ya itu ya harus wajib hukumnya untuk menempuh upaya-upaya hukum jika ingin menuduh organisasi tersebut terlarang atau sesat begitu. Menarik ya, menarik banget ini. Gimana kira-kira Jeromangku? Makin seru. Bagaimana Jeromangku Yase? Ada lagi bagaimana nih? Ya, sedikit terbayang. Berarti dalam hal ini harus ada suatu kehadiran pihak ketiga, dalam hal ini kan negara ya tadi disebut ya, untuk memberikan, untuk istilahnya saling diberikan untuk menyatakan bahwa apa yang dituduhkan tidak benar, kan gitu kira-kira ya Pak Dewa ya. Jadi memang ada bayangan sedikit karena di sini kan dua-duanya merasa berhak Pak Dewanya. Jadi saya juga berhak melarang gitu. Nah, yang lain juga saya tidak berhak dong mereka melarang, kan gitu ya.
Jadi Betul. dalam ini pertanyaan lanjutan saya, siapa yang harus memulai ini, mengklarifikasi dan menengah ini? Karena kalau saya ini kalau agak jarang saya ikut di medsos Pak Dewannya, karena takutnya berdebat terus ini. Siapa yang harus menengahi? Apakah harus ada yang melapor dulu? Apa negara bisa langsung memberikan penengahan dalam hal ini? Ini lagi sedikit ya, Bu Ayan ya, pertanyaan lanjutan. Terima Ya, kasih. penting itu pertanyaannya tuh. Nggih, semua jauh mangku. Nah, tiang lanjut cerita yang tadi tentang dua kutub ini kan begitu. Bila mana tentu siapa yang harus memulai mengambil inisiatif untuk memfasilitasi untuk menyelesaikan polemik ini. Tentu yang pertama adalah yang merasa dirugikan. Misalnya apakah kelompok sampradaya atau kelompok Dresta, bila mana merasa dirugikan, itulah yang mulai untuk berusaha mencari meminta bantuan kepada negara, karena itu adalah jaminan dari negara untuk mereka untuk menikmati hak asasinya tersebut. Bila mana misalnya kelompok sampradaya yang merasa dirugikan, ya silahkan mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bali dengan audiensi, mengadu ke Bapak kita Gubernur misalnya begitu, mengadu kepada Dirjen yang di bawahnya Kanwil Agama, menyatakan bahwa ajaran saya seperti ini loh, bukan seperti yang diceritakan di sosmed yang agak serem begitu, bukan. Ini loh ajaran saya. Coba minta tolong untuk difasilitasi atau kemudian mengadu ke tingkat nasional ke Komisi Hak Asasi tingkat nasional tersebut, Komnas HAM istilahnya. Begitu. Itu yang harus dilakukan bila mana ada salah satu pihak yang dirugikan. Begitu, Jawangku. Ya, ini ada titik terang ini Pak Dewannya. Jadi saya sebagai seorang pengayah nih di Pemangku, di Pura, ingin sekali hal ini terjadi suatu ketenangan sehingga semua hal yang terjadi itu tidak berpengaruh, artinya semua kita menjadi tenang. Itu ada satu pertanyaan lanjutan mungkin nanti belakangan ya. Yang lain nih anggota lain nanti saya ya Bu Ayan, ada satu lagi nanti saya tanyakan. Iya. Pokoknya kita hari ini malam ini kupas tuntas. Setuju Bu Klian. Iya. Bu Klian. Karena saya cantik sendiri di sini jadi diangkat jadi Bu Klian ya. Silakan yang lain dulu, saya sementara nanti. Ya. Kita malam ini pokoknya jangan sampai ada ganjalan di dalam hati, apalagi sebagai pengayah Jero Mangku di sini ada dua, Jero Mangku Yase, Jero Mangku Agus Wirawan Sadewa dan sebagainya. Kita juga sebagai warga ya supaya terang benderang bagaimana sebetulnya hak asasi manusia untuk berkeyakinan itu. Nah, saya lanjut, ini ada pertanyaan sedikit ini untuk Pak Narsum, karena biar saya juga ini kan pingin bertanya juga Pak Dokter Yase, Jero Mangku Yase. Ya, lanjut. Pertanyaan dari Bu Klian. Lanjut. Ya. Ini kan kalau tidak salah ini nanti dijelaskan lah. Dalam keputusan MK itu agama dan keyakinan itu akan disetarakan kedudukannya. Begitu ya kalau nggak salah ya. Agama dan keyakinan itu akan disetarakan. Nah, ini tuh sebetulnya disetarakan itu bagaimana sih pengertiannya itu? Agama dan keyakinan disetarakan. Jadi pengertiannya bagaimana, penjelasannya bagaimana, apakah sama-sama levelnya atau bagaimana ini Pak Narsum? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, nggih, semua Jero Klian istri. Nah, peniki banyak Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan putusan terkait dengan hak berkeyakinan ini. Salah satunya itu adalah putusan yang dimaksud, yang mana dasar pertimbangan tersebut atau pengaduan dari pemohonnya itu berangkat dari kesenjangan penormaan dalam Undang-Undang Dasar khususnya 28E ayat 1 dan 2, yang mana di situ konkretnya antara agama dan kepercayaan itu dipisah. Kemudian sadar kita tahu sendiri bahwa negara Indonesia negara yang majemuk, terdiri dari banyak suku, agama dan
ras. Nah, di situ ada ternyata kelompok-kelompok minoritas yang mempunyai keyakinan di luar dari agama yang dianggap resmi oleh negara tersebut, yaitu 6. Nah, kemudian kelompok ini merasa termarginalkan di dalam proses kependudukannya, administrasi kependudukannya gitu. Nah, inilah yang diuji ke Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan putusannya akhirnya pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa antara konsep agama yang ada di 28E ayat 1 dengan kepercayaan tersebut sebenarnya setara gitu, sehingga dalam putusannya tersebut ada pengayat kepercayaan di luar agama resmi tersebut diperbolehkan untuk mencantumkan di dalam kartu tanda penduduknya tersebut. Akan tetapi masih sulit dalam proses eksekusinya karena misalnya si A nama begitu, agama kepercayaan B. Nah, kemudian masuk ke dalam sistem administrasi kependudukan, ternyata agama tersebut tidak terdeteksi. Itu masalahnya kemudian. Itu yang maksud ada putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mewacanakan bahwa sejatinya agama dan kepercayaan tersebut satu hal yang bersumber dari satu, itu ketuhanan yang Maha Esa, dan percayaan itu pun sebenarnya lahir dari agama. Makanya klausul yang tidak bisa dibantah dalam konteks ini adalah adanya kata dan di antara agama dan kepercayaan tersebut, sehingga telah mengarah kepada wacana hari ini ya, dua variabel tersebut telah mengarah kepada kesetaraan gitu. Begitu ya. Iya, kita nanti tunggulah karena ini semakin berkembang kan ini ya, perkembangan hukum dan sebagainya ya. Jadi barangkali nanti di KTP untuk selanjutnya bisa ya. Kalau sekarang kan keyakinan itu adalah masuknya ke aliran kepercayaan ya, Pak Narsum, atau bagaimana ya, tuh? Bukan, keyakinan itu hak internumnya orang, dan kemudian ini yang saya sebut tadi ini kelompok minoritas yang mempunyai keyakinan berbeda, kepercayaan yang berbeda di luar 6 agama yang diakui secara resmi tersebut. Putusan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 PUU 14 tahun 2016 tepatnya. Di situ pengujian tentang administrasi kependudukan. Lebih lengkapnya di situ Rarisang Wacen. Ya. Kayaknya masih, kalau saya sih masih agak-agak, namanya juga kita buta hukum ya. Tapi dengan penjelasan tadi memang kita sudah bisa sedikitnya dapat mengetahui kejelasan itu. Hanya memang masih ada beberapa yang karena tadi nanti dalam aplikasinya ternyata ini masih sulit ya untuk di Indonesia ini ya, masih sulit sekali untuk aplikasi di dalam KTP-nya, pencantuman KTP dan sebagainya. Ya, gimana selanjutnya teman-teman, siapa nih yang mau bertanya ini? Beli Komang Indrayana lagi atau Beli Nyoman Irawan, Larisan, silakan. Nah, ini ternyata semakin malam ini semakin menarik obrolannya. Dan videonya ini Beli Nyoman Irawan. Lupa. Nah, supaya kelihatan ini jaga sekali, udah pakai udang kuning ini sayang ini. Iya, itu saking asiknya tadi dengerin Beli Dewo sebagai narasumber, malah video keklik. Nah, saya ini ingin kembali ya. Tadi di awal saya kan nonton wayang, saya memang pencintanya Selendang Sutra ya, karena memang sejak kecil senang nonton wayang. Tadi ada narasi-narasi tentang pernyataan yang disuping itu ya. Nah, bagaimana sebenarnya pandangan HAM mengenai pernyataan tersebut jika misalnya kita tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan atau desto, maka akan dikeluarkan dari Bali. Nah, itu kan ceritanya
tadi kan jelas sekali cerita wayangnya seperti itu. Bagaimana sebetulnya pandangan HAM? Suksimo, gitu Pak Nyoman nggih. Nah, dan kemudian bagaimana artinya yang tangkap maksudnya tadi ada teman-teman yang liar begitu, yang mengundang dari pihak lain yang minoritas yang lain. Nah, itu masuk dalam konteks pembatasan dari keyakinan yang lain. Nah, mengenai pembatasan keyakinan orang lain, itu di dalam konsep negara hukum dia hanya bisa dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum untuk ketertiban masyarakat, kesehatan, begitu, untuk menjaga hak asasi manusia lainnya. Nah, seandainya kalau ada statement-statement baik yang bersifat pribadi maupun kelembagaan yang seolah-olah mendiskreditkan kepercayaan yang lain, bila mana hal tersebut tidak mempunyai dasar, gitu, tidak mempunyai dasar hukum dan perjanjian yang lainnya tersebut, ya sudah barang tentu pernyataan-pernyataan seperti itu tendensius dan potensial mengarah kepada diskriminasi. Diskriminasi ini salah satu istilah yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang pada intinya perbuatan diskriminasi tersebut membedakan satu orang atau kelompok berdasarkan agama, keyakinannya, ras, dan lain-lainnya tersebut. Begitu. Kira-kira ngerti nggak? Nggih. Jadi ternyata jelas sekali ya. Jadi ada semacam tanggung jawab ya dari pemerintah ya. Nggih, jadi yang ulang lagi sekali tentang ini kena poin nggih. Bahkan sudah sudah banyak yang mendiskusikan bila mana ingin melakukan pembatasan baik oleh pribadi ataupun kelompok-kelompok masyarakat terhadap keyakinan orang lain, itu harus berdasarkan ketentuan hukum, begitu. Mana sumber hukumnya Pak Dewa? Sumber hukumnya itu adalah di Undang-Undang Dasar 28J. Silahkan dicek dari kemudian turunannya ya harus diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang lain dan harus diikuti oleh semua stakeholder berbangsa dan bernegara tersebut, baik secara pribadi, lembaga atau institusi kenegaraan. Itu prinsip nih, tidak boleh orang menjustifikasi sebuah ajaran atau keyakinan seorang dengan tanpa dasar, terlebih dalam konteks negara hukum. Kita kenal bersama bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum. Kurang lebih pengertiannya ya, setiap tindak tanduk dari sebuah negara itu tidak boleh berdasarkan kekuasaan semata, melainkan meletakkan hukum selaku panglima. Oleh karena itu, terlebih untuk mengurus hak yang berkaitan dengan keyakinan seperti niki, seyogianya negara segera untuk mengambil alih, begitu, memfasilitasi kedua belah pihak dan semua pun yang merasa dirugikan untuk duduk bersama, berikhtiar untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan kemarin yang dengar juga sudah ada sempat pengaduan ke Komisi HAM Nasional, nah itu mungkin penting untuk dibahas. Iya, jadi kehadiran bisa juga inisiatif negara yang mendudukan semua pihak, memfasilitasi dan memediasi, begitu ya, untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan dari kesalahpahaman ini ya, gitu ya. Karena ini dan memang untuk menyatakan bahwa yang ini tidak benar, yang itu tidak benar, yang ini paling benar, itu salah, itu memang harus dengan pengkajian, tidak boleh dengan sekonyong-konyong tiba-tiba begitu ya. Karena harus itu berdasarkan ketentuan hukum. Iya. Nyambung lagi nih, boleh ya, Beli Nyoman, gimana Beli Nyoman Irawan? Iya, jadi sepertinya udah kebayang lah. Kebayang. Cuman ini nih nyambung nih. Ini ada pernyataan jika tidak mengikuti mana tadi ya? Saya sudah tulis ini, tapinya jadi ini nih.
bagaimana menurut analisa HAM menyikapi pernyataan yang berkembang di Bali bahwa keyakinan non-Dresta Bali tidak boleh berkembang? Tadi nyambung kan pertanyaan dengan yang tadi itu. Tadi saya oret-oret sedikit karena takut lupa, ternyata memang lupa beneran nih. Jadi ini non-Dresta tidak boleh berkembang nih, bagaimana nih di Bali nih? Apakah sesuai dengan HAM atau bagaimana ini? Ya, tentu itu yang sudah ulas tadi bahwa itu berbicara mengenai pembatasan hak asasi gitu. Untuk membatasi hak asasi orang lain itu telah diatur dengan tegas bahwa hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan kaedah-kaedah hukum, terlebih di negara Kesatuan Republik Indonesia yang memang berdasar atas hukum, dan itulah sudah diatur di dalam konstitusi kita pasal 1. Nah, oleh karena itu ada pernyataan-pernyataan itu ya, pernyataan yang tidak selaras dengan konsep asasi internasional, dan kemudian pernyataan yang tidak selaras dengan hak asasi manusia yang diatur oleh hukum nasional dan tidak sesuai juga dengan kearifan lokal kita di Bali gitu. Kearifan lokal kita di Bali yang setahu tiang niki ada catur dresta yang pertama kuno dresta, loko dresta, dan desa dresta yang terakhir sastra dresta. Bila mana ada persoalan di lingkungan wilayah begitu, wilayah desa adat Bali maupun provinsi Bali, hendaknya menggunakan cara pandang yang telah diwariskan oleh para leluhur kita tersebut. Kalau seandainya mentok kembali kepada sastra dresta ya bisa diartiin sebagai undang-undang dasar kita, Pancasila kita, nilai-nilai Pancasila tersebut, dan kemudian nilai-nilai Hindu begitu, nilai-nilai kearifan lokal adat, seperti itu yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini, bukan menebar pernyataan yang membuat seseorang menjadi merasa terdiskriminasi, apalagi hal tersebut disampaikan oleh pemuka yang tokoh-tokoh masyarakat adat, dan sangat bahaya itu jika diterapkan di tingkat tataran grassroots begitu. Dan yang baca perkembangannya banyak juga muncul polemik tentang statement tersebut, dan akhirnya simpulan tiang itu statement pribadi. Iya. Lanjut ini makin seru ini. Obrolan kita makin hangat dan makin panas. Beli Mangku Yase atau beli Komang Indrayana, silakan. Saya dulu Bu Oyan, Bu Kuyan. Siap. Iya, ini memang semakin menarik ini ya. Apalagi di sini kan saya merasakan sendiri gitu ya. Saya sebagai pelaku dreste ini, saya total ini pelaku dreste ya. Ini sangat merasakan apa yang terjadi di masyarakat ini. Makanya di Banjar ini bagus nih kita rembuk sekarang. Ini Pak Dewa Adnyana, narasumber kita yang luar biasa malam hari ini, yang beliau memang sangat mendalami ya dalam hal ini. Beliau juga sudah master ya, saya dengar itu, dengan suatu penelitian yang juga di masyarakat itu. Nah ini sekarang kan ada Pak Dewa, ada suatu awig-awig. Nah ini yang saya di desa ini ada awig-awig yang sebenarnya itu kan suatu peraturan yang ada di desa, dan malah di dalam awig-awig itu kan saya sangat mengalami bisa ditambahi dengan perarem. Nah di dalam perarem ini kan bisa saja dibuat hal-hal yang baru sesuai dengan kondisi kan gitu. Nah bisa jadi ada kalau nanti masalah larang melarang, nanti dibuatkan perarem untuk melarang. Nah, bagaimana hal ini bisa bagaimana kedudukan awig-awig yang ada sebagai suatu peraturan yang mengikat di pekraman di desa adat lah gitu, awig-awig yang mengikat itu, dan juga bagaimana kedudukan perarem yang dibuat di dalam desa itu, sehingga karena di masyarakat di bawah ini seolah-olah ini sudah
hukum yang harus kita taati. Nah, itu bagaimana kita melihat kedudukan awig-awig dan juga perarem di dalam hubungannya dengan hukum-hukum ataupun peraturan yang lain ini, Pak Dewa. Ini penting sekali buat saya. Silakan Pak Dewa. Nih, Suksimo Jawangku. Nah, awig-awig adalah bentuk dari hukum adat yang tertulis, begitu. Bentuk dari hukum adat Bali yang tertulis. Gitu. Nah, kemudian ditarik dasar hukum dalam konstitusi kita, dalam undang-undang dasar kita, keberadaan kita desa adat di Bali yang notabene sebagai salah satu bentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, gitu. Ini luwehnya kita, ini luhurnya kita, warisan leluhur kita membentuk desa adat ini. Kalau dikoneksikan ke konstitusi undang-undang dasar, itu telah diatur di dalam pasal 18B ayat 2, begitu. Yang kurang lebih intinya negara mengakui kesatuan bentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang masih ada beserta hak tradisionalnya tersebut sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan pembentukan awig-awig tersebut? Nah, agar dia tidak melenceng dari apa yang kekinian, konsep kekinian, karena apapun itu kesatuan masyarakat hukum adat, kita hidup dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi awig-awig tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum negara, peraturan undang-undang yang berlaku, atau yang dikenal dengan istilah hukum positif, begitu. Dulu seingat tiang dari pihak kampus akademisi, khususnya Universitas Udayana 1968 kayaknya dulu pernah turun untuk melakukan penyuluhan sebagai panduan di dalam merancang sebuah awig-awig di dalam desa adat tersebut, sehingga di tingkat grassroots para pujuru nike wenten bayangan atau standar pedoman seperti napi bentuk awig-awig yang telah ideal. Dan kemarin bukunya Prof. Inyo sudah menerbitkan buku, salah satunya itu tentang panduan untuk awig-awig setiap desa adat. Sehingga dengan banyaknya literatur, referensi yang telah ada di zaman kekinian, dan mengingat keluhuran ajaran leluhur kita, idealnya saatnya isi awig-awig tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila, konstitusi, dan peraturan undang-undang yang lainnya, dan selaras dengan perkembangan zaman, sehingga kita eksis sebagai kramo desa, kramo kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Ini keistimewaan kita memang betul, antara setahu yang di Padang dan di Bali ada kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. Begitu. Bagaimana? Jawangku. Ya Bu Klian, ya Pak Dewa Nyana, untuk semua ini. Jadi ada suatu bayangan bahwa ada pengertian yang saya tangkap bahwa awig-awig itu artinya tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan atau perundang-undangan yang ada di dalam negara, kan begitu ya. Jadi tidak boleh nanti membuat misalnya perarem yang sepertinya walaupun disepakati oleh komunitas di dalam adat, tapi kalau bertentangan dengan hukum yang di atasnya itu tentu tidak boleh. Begitu kira-kira yang saya tangkapnya. Terima kasih Pak Dewa Nyana. Silakan Bu Klian lanjut dengan warga Banjar yang lain. Silakan. Iya, terima kasih. Beli Mangku Yase. Kita ini ya makin terang benderang nih. Ini Beli Nyoman Irawan mana ini? Kok nggak muncul-muncul ini? Beli Nyoman Irawan, ada pertanyaan nggak? Jelas sekali tadi. Mungkin kasih itu ada saya lihat yang di pojok itu loh, di pojok di rumahku Agus itu udah naikkan tangan itu. Kalau saya borong nanti dulu. Ya diprotes nanti saya. Di rumahku Agus dulu boleh, mana-mana dulu. Kita santai aja. Ya. Dikasih dulu koleha saya di rumahku Agus. Ya.
sesama sopir jangan mendahului. Ayo Jero Mangku Agus yuk. Nggih, ini pertanyaan saya. Bagaimana pandangan HAM mengenai pernyataan jika tidak mengikuti Dresta Bali maka akan dikeluarkan dari Bali? Itu bagaimana menurut Beli Dewa? Ya, itu pernyataan yang mengarah kepada diskriminasi jika tidak didasari oleh ketentuan hukum, begitu. Itu sederhananya. Tidak boleh menebarkan pernyataan-pernyataan, apalagi pernyataan tersebut berkaitan dengan hak yang paling hakiki, Ampura yaitu Panarsum, videonya Panarsum. nggih. Begitu. Itu pernyataan yang tendensi yang mengarah pada sikap-sikap diskriminasi, yaitu pembedaan seseorang atau kelompok orang berdasarkan agama dan kepercayaannya itu. Tidak boleh harusnya seperti itu. Itu pernyataan yang tidak selaras dengan Dresta Bali, tidak selaras dengan konsep hak asasi internasional, tidak selaras dengan hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar level nasional, dan kemudian itu tidak layak untuk didengarkan bersama. Sehingga kita kembali hidup rukun, begitu. Kalaupun ada ingin menyatakan orang lain itu keliru atau negatif atau sesat bahkan, ya silahkan diuji. Sediakan dulu format tentang unsur-unsur kesesatan tersebut, karena saat ini hal itu memang belum ada. Gimana caranya uji sesat kalau tolak ukurnya tidak ada? Iya betul ya, semua harus ada tolak ukur ya, karena menguji itu memang ya semuanya harus dengan ukuran untuk yang menguji juga siapa. Kira-kira yang menguji ini siapa nih? Yang patut untuk menguji ini? Ya itu yang difasilitasi tadi itu, yang negara begitu. Yang untuk kalau ingin menguji setiap organisasi atau kelompok-kelompok yang dinilai bertentangan. Kalau yang khusus yang untuk kelompok-kelompok yang sudah berbentuk badan hukum, begitu, misalnya yayasan, perkumpulan, di dalam Undang-Undang Ormas dia sudah ditentukan bahwa setiap perkumpulan yang berbentuk badan hukum tersebut tidak boleh melakukan A, B, C, D kayak begitu. Harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Begitu tolak ukurnya. Itu terpenuhi enggak bagi kelompok-kelompok yang dinilai sesat atau tidak baik tersebut? Iya. Gimana Beli Nyoman? Ada pertanyaan enggak, atau Beli Komang Indrayana? Bagaimana Jero Mangku Agus? Mau ada tambahan lagi? Ya, saya rasa itu sudah jelas. Tadi sudah dijelaskan oleh pakarnya sendiri bahwa memang tidak boleh ya kita menyebut siapapun untuk pergi dari Bali ketika yang bersangkutan sendiri memang warga Bali. Ya, semua. Sekarang Beli Nyoman Irawan, ada Pak Dalang. Beli Nyoman Irawan dulu. Nanti kita ke Pak Dalang ya, siapa tahu ada ini. Silakan Beli Nyoman Irawan. Masih mute. Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Beli Dewo selaku yang memahami hukum ya. Jadi tentang mengenai yang dibilang-bilang sesat itu loh. Dibilang sesat kan sudah dijelaskan juga, mereka sudah punya legalitas hukum ya. Jadi saya sebenarnya tadi kepingin nanya itu, tapi udah malah dibeberkan secara detail sekali seseorang atau organisasi yang disebut sesat, padahal mereka sudah punya legalitas hukum. Nah itu sebenarnya saya ingin tanya tadi. Iya sama dengan saya pertanyaannya itu. Sekarang kan seperti diviralkan nih.
kita contohkan aja supaya jangan sampai kebingungan ya, yang para pemirsa obrolan Balai Banjar di luar sana bingung ya, yang mana gitu. Kan sekarang yang diviralkan itu, yang sesat itu adalah HK dan Sai Baba. Kita langsung aja lah gitu ya, karena kita ini sudah umum di media sosial kan begitu ya. Justru ini yang menggelitik. Dan yang menggelitik lagi, yang saya tahu gitu, kedua organisasi ini mereka sudah punya legalitas hukum nih gitu, sudah punya legalitas hukum. Nah ini bagaimana ini sama pertanyaannya dengan Blinyoman Irawan. Bagaimana ya? Ya, mungkin Tiang klarifikasi dulu dari Bu Klian terkait dengan organisasi yang dituduh tadi, karena hanya ada satu dokumen resmi dari PADI dan MDA terkait dengan sampradaya tersebut, yang dikenal dengan istilah surat kesepakatan bersama SKB kan gitu 106 tahun 2020 ya. Nah di situ hanya menyebut pada waktu itu ya K begitu, yang dibatasi, bukan dilarang, dibatasi itu untuk beraktivitas di tengah asramnya, atau dibatasi, enggak dilarang. Bukan dilarang ya? Bukan beda. Karena untuk melarang itu ya memang harus melalui beberapa proses yang ketat. Nah itu clear dulu. Ya. Dan bentuk sampradaya lainnya, itu kurang lebih seingat yang ya subjek dari SKB tersebut. Terus pertanyaannya, bila mana yang dimaksud tersebut HK telah berbentuk badan hukum, itu dia nggak tahu sampai saat ini ya, apakah sudah berbentuk badan hukum yayasan atau perkumpulan atau apa. Ya cara ngujinya harus beda. Karena kalau dia hanya dituduh sesat secara subjektif, itu buktinya dia dapat legalitas dari negara berupa bentuk badan hukum, entah yayasan, entah perkumpulan, entah apa yang diakui oleh negara tersebut. Artinya, secara sertifikasi dia telah memenuhi prosedur-prosedur formal yang ditetapkan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM, kalau di daerah melalui Kanwil Hukum dan HAM yang khusus untuk menangani menerima pengajuan untuk mendaftar sebagai sebuah organisasi masyarakat yang terdaftar dalam bentuk badan hukum. Salah satunya itu perkumpulan atau yayasan. Itu tolak ukurnya dulu. Ya. Nah, kemudian yang lanjut secara normatif ya, di dalam undang-undang ormas tersebut, ormas yang berbadan hukum tersebut dilarang. Nah ini telah secara normatif sudah jelas. Pertama, ormas tersebut dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan. Itu yang huruf A-nya. Dan kemudian ormas tersebut dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Melakukan tindakan kekerasan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Huruf D, melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya tinggal diuji apakah kelompok-kelompok tersebut telah melanggar hal ini, sehingga nanti tinggal diaduin, datang ke Kemenkumham atau Kanwilnya, aduin kelompok ini telah melakukan hal ini, sehingga kami memohon agar kartu tanda terdaftarnya dicabut, agar badan hukumnya dicabut. Ormas yang berbadan. Swastiastu. Swastiastu. Iya, makin jelas. Jadi memang ini ya, kalau memang sudah dapat legalitas, berarti dia sudah secara prosedur yang ditetapkan oleh negara, itu memang sudah bisa, selama dia tidak dicabut oleh negara,
legalitasnya, maka dia masih belum bisa dibilang sesat. Karena kalau sesat itu tadi saya dengar-dengar dari Pak narasumber itu, jika tidak setia lagi kepada NKRI, kalau nggak salah ya, gitu ya, tidak setia lagi kepada NKRI, kemudian jika membuat onar dan sangat membuat onar atau membuat keresahan kayak gitu ya, gimana ya? Ya, betul. Ya. Gimana ini ada Saya Pak ingin Dokter bertanya sedikit. Ya, silakan Jeromangku ya ini. Nah, ini kan masalah rekomendasi dari HAM. Sebenarnya berapa kuat rekomendasi dari HAM untuk melindungi masyarakat agar penguasa tidak berlaku sewenang-wenang terhadap pemegang rekomendasi tersebut. Yang saya tahu contohnya HK ya yang disebut sudah mendapat rekomendasi HAM, tapi kenyataan masih saja mereka sepertinya mendapat tekanan demikian. Entah itu dari medsos dan lain sebagainya, selalu dipojokkan. Itu bagaimana? Ya, Niki pertanyaan bagus. Semua jawabanku. Nah, beginilah salah satu cara bila mana merasa hak asasi kita dilanggar, begitu, sehingga ada formulasi yang jelas untuk menyelesaikannya. Yang kira sudah tepat. Kelompok dari HK tersebut mengadu ke Komnas HAM dan Komnas HAM turun melakukan verifikasi data kepada gubernur, kepada MDA, kepada PHDI, kepada Kesbang, Pol, kepada Kanwil Hukum dan Agama. Apa sih yang terjadi di Bali? Gitu. Kepada kelompok yang menuduh, kepada ahli-ahli agama, kepada ahli-ahli adat. Informasi dulu. Kemudian hasil dari itu dia menerbitkan rekomendasinya itu kalau tidak salah yang ditujukan kepada beberapa pihak untuk membantu menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah, gitu. Yang mengirim rekomendasi tersebut pada tanggal 21 Agustus 2021 atau berapa itu. Salah satunya itu gubernur, itu direkomendasi untuk memfasilitasi polemik ini, dan hingga kini buktinya polemik ini terus berlanjut dan rekomendasi dari Komnas HAM tersebut rada-rada redup, dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh Komnas HAM? Pertanyaan itu muncul. Atau apa yang harus dilakukan oleh kelompok Hari Krishna ketika pengaduannya telah menjadi rekomendasi dan rekomendasinya tidak dijalankan oleh pihak-pihak penerima. Nah, itu pihak Hari Krishna bisa bersurat langsung lagi kepada Komnas HAM menyatakan bahwa kondisi masih tetap sama saja seperti sebelum dari rekomendasi tersebut keluar, sehingga dengan bisa saja kelompok dari Hari Krishna meminta langsung kepada Komnas HAM untuk menggelar mediasi dari polemik ini agar tidak semakin menjadi besar, liar, dan semoga terhindar dari hal-hal yang negatif lainnya ya yang tidak kita inginkan bersama. Gitu. Ya. Jelas kira-kira jawabanku? Jelas. Semoga ini bisa didengar rekan-rekan lainnya, dan tentu tadi telah disebutkan solusi atau langkah-langkah apa yang mesti dilakukan. Semua. Iya. Kita kembalikan ke Mbak Maya. Ya, terima kasih. Berarti kalau misalnya dari siapapun juga yang merasa terganggu atau gimana, itu bisa mengadu kepada Komnas HAM begitu ya? Ya, komisi yang telah difasilitasi oleh negara untuk memajukan, melindungi hak asasi masyarakatnya gitu. Iya, pokoknya masyarakat siapapun juga, baik itu dari kelompok, kalau yang di Bali ini sedang kelompok yang saat ini sedang disoroti, atau masyarakat dari Dresta Bali sendiri bisa melapor ke Komnas HAM kalau memang ada ini, nanti dari Komnas HAM sendiri yang akan memediasi, akan
turun gunung ya untuk Betul. Nah, ya kembali ke pernyataan yang di awal bahwa konsep hak asasi manusia ini bukan hanya sekedar milik sampradaya yang dituduh sesat, bahkan kelompok milik masyarakat Bali juga ya. pun kalau Iya, merasa iya, ya dilanggar haknya oleh mereka, bisa menempuh upaya-upaya formal yang telah disediakan oleh instrumen negara hukum, Iya. kaedah-kaedah hukum formal tersebut. Iya, betul. Jadi fair ya, fair. Jadi Fair, tidak dia berlaku iya, universal, betul. mengikat Enggak setiap orang. Iya, betul. Daripada kita saling hujat di medsos atau gimana ya, nggak sehat ya, malah jadi iklim yang nggak sehat, malah kita tidak damai ya rasanya. Lebih baik kalau ada hal-hal yang tidak dilihatnya enggak ini ke Komnas HAM aja gitu ya, mengadu si ini gini baik kelompok-kelompok yang dituduh ataupun masyarakat yang dari Dresta Merasa Bali menjadi yang korban menjadi dari pelanggaran hak iya, asasi manusia tersebut. Iya, jadi siapapun juga welcome. HAM itu netral ya, HAM Ya, netral. berlaku universal karena universal, betul. merujuk ke martabat seseorang selaku manusia, merujuk kepada, kalau ini Hindu Islam lagi ya, merujuk kepada sang Atma tersebut, terkait yang betul, narasumber dulu ya, yang dorong saya hormat terhadap kemanusiaan saudara, dan dalam konteks kearifan lokal juga di dalam Perda Desa Adat itu yang baca ya Desa Adat berdasarkan Trihita Karana. Di situ kan ada Pawongan. Pawongan juga sebuah kearifan lokal yang selaras dengan konsep hak asasi manusia, yang mana dengan menghormati sesama manusia capai keharmonisan. Dengan begitu semakin mudah untuk menuju ke parahyangan. Karena sulit. Yang pikir untuk dapat kontemplasi hening kepada sang yang dewasa jika bila mana kita masih mencograh antar semeton gitu. Iya. Teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Beli Komang ya? Beli Mangku Yase? Ya. Silakan Beli Mangku Yase. Kalau nggak dikasih nanya ngantuk nanti saya. Iya betul. Ayo kupas tuntas mumpung ada. Ya. Nyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Dewansyana tadi. Berarti sudah ada suatu rekomendasi yang turun dari Komnas HAM. Berarti kalau saya tangkap tadi, boleh dikatakan bahwa rekomendasi itu sampai saat ini belum ada yang tindak lanjut ya, Pak Dewansyana. Dari instansi-instansi yang dituju oleh Komnas HAM itu sepertinya karena masih tetap saja berlanjut. Apakah berarti ini belum ditindaklanjuti gitu ya? Boleh dibilang begitu ya Pak Dewansyana. Ya. Terima kasih. Ya. Yang diklik Dumun, mungkin karena yang ngadu tersebut dari kelompok Hari Krishna, setahu tiang karena sekarang meredup, tidak ada tindak lanjut. Mungkin tepatnya kalau ada itu ditanya gitu, tentang keberlanjutan tersebut. Kalau seandainya itu sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya, langkah yang bisa dilakukan oleh kelompok pengadu yaitu bisa melanjutkan penyampaian permohonan surat kepada Komnas HAM mengenai situasi saat ini di Bali. Gitu. Jadi mengadu lagi ya, maksudnya kenapa kok masih begini begitu ya? Iya, karena rekomendasinya nggak dijalanin. Ya, betul. Sudah jelas Bu, Lian, sudah jelas. Ya, bagaimana teman-teman yang lain? Beli Komang Indrayana, bagaimana? Aji, ada anak ini beli Dewa? Raris. Raris. Yang dari tadi nyimak terus obrolan warga Banjar Sarang Sami, Iromangku Agus, Iromangku Irawan, Iromangku Dokter, kesemut yang sering juga sedikit
kadang-kadang juga mengamati diskusi atau bisa sebut perdebatan di media sosial sering mengeras, tapi ujung-ujungnya begini, yang tiang pikir siapa yang harus menengahi? Ada oknum tertentu atau kelompok tertentu di Bali yang menyebut sampradaya, yang disebut sampradaya itu punya aliran atau teologi berbeda dari Hindu, maka dia harus keluar dari Hindu itu karena teologinya berbeda. Tapi satu sisi yang pernah baca, yang nggak paham benar, teologi itu dalam Hindu tidak bisa tanda kutip berbeda, tidak harus sama. Tapi kelompok tertentu di Bali mengatakan teologi yang disebut sampradaya itu berbeda, ya maka harus keluar dari Hindu begitu. Yang saya tahu HK itu di KTP-nya memang Hindu, tapi dia menyuruh-nyuruh untuk keluar dari Hindu karena teologinya berbeda. Begitu sering ujung-ujung perdebatannya di media sosial itu gimana? Siapa yang harus menengahi ini? Karena teologinya tidak ketemu itu, dipandang berbeda begitu. Niko pertanyaan tiang itu. Nggih, suksema. Semeton. Nggih, yang harus berinisiatif untuk melakukan sesuatu, ya yang merasa keberatan terhadap teologi yang berbeda tersebut. Siapapun yang merasa keberatan, jadi harus menguji dulu teologi dari kelompok-kelompok yang dituduhkan itu secara resmi ya, formal, sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku di negara kita. Misal, kalau ingin menuduh K dan Bapak khususnya, dia punya teologi yang berbeda, silahkan uji ajarannya. Kalau dia sudah berbentuk berbadan hukum, periksa anggaran dasarnya seperti apa, spirit atau roh organisasinya, kemudian bila mana diperlukan cari ahli teologi, jangan selain teologi ngomongin teologi, jangan yang kaleng-kaleng, cari yang ahlinya gitu, sehingga pendapatnya objektif gitu, jangan menggunakan briuk siu. Nah, kalau dia bertentangan dengan tradisi, cari apa perbuatan dia yang mana yang bertentangan, cari ahli adat, hukum adat yang kompeten, ahli, expert di bidang itu, sehingga nanti pendapatnya objektif, yang tidak memihak tentunya. Kalau apalagi tuduhannya, kalau sesat, tidak ada sih, karena belum ada format untuk rumus, tidak ada gimana menghasilkan sesuatu yang sesat, bila mana tidak ada rumus. Nah kemarin sesat itu muncul dari paradigma Undang-Undang PNPS 1965 yang menjadi polemik di penodaan agama, itu yang muncul. Kalau di luar Hindu itu sudah ada 10 jenis kelompok-kelompok yang disebut sesat. Dari MUI sudah ngeluarin itu. Baru ada rumus, baru bisa menjustifikasi, itu pun harus objektif. Tidak dengan maksud untuk mendiskriminasi seseorang, mendiskriminasi kelompok-kelompok kepercayaan. Artinya label itu digunakan untuk kemaslahatan bersama, tidak boleh motifnya yang demen ngajak ya karena ya ABCD, enggak, tapi keharmonisan bersama. Kenapa dia disebut sesat? Ya karena dia mengganggu iklim kebangsaan bernegara, gitu misalnya. Terang benderang, jadi kita nggak boleh menuduh sembarangan ya, harus dengan ini ya, biar kita inilah supaya lebih guyup lagi di di dalam Hindu. Mungkin muncul ya tadi karena telah disebut-sebut oleh Jeroklian terkait ya, dengan betul. mengapa dasar hukum kelompok HK dituduh negatif begitu. Setelah dulunya kan ada 1984 ada surat keputusan jaksa yang menetapkan itu. Nah, itu kalau ada teman-teman yang tahu perkembangannya sekarang, itu bisa diupdate. Setahu tiang surat keputusan jaksa tersebut memang belum dicabut, akan tetapi karena sudah di dalam dinamika hukum telah banyak ada perubahan-perubahan dari putusan Mahkamah Konstitusi,
perubahan peraturan undang-undang kejaksaan. Setahu tiang kemarin dari hasil audiensi PADI ke Bakor Pakem atau Pakem Bali, pihak kejaksaan telah menyatakan sikap bahwa SK DA 107 tersebut memang betul belum dicabut. Namun kan tetapi karena payung hukumnya telah mengalami banyak perubahan sehingga surat putusan tersebut tidak bisa dijalankan atau dieksekusi. Itu yang harus menjadi poin juga untuk melakukan sebuah upaya hukum terhadap kelompok-kelompok yang dituduh tidak sesuai dengan kerangka bernegara. Oh iya. Mbak Wayan, saya ingin sedikit Iya, bertanya lagi. iya silakan. Mumpung ada ide. Iya, Nah, betul, ini silakan. sebenarnya polemiknya itu kan bermula juga dari medsos, ada akun-akun palsu yang sering ditampilkan menyatakan bahwa PDI dan apa itu sudah kami kuasai gitu. Jadi itu sering ditampilkan. Nah, ini kan banyak ada melanggar HAM orang itu di medsos itu sebenarnya. Sedangkan hukum kita kan juga baru ya punya undang-undang untuk IT itu. Sedangkan dari HAM sendiri, dari Komnas HAM belum ada melirik ke sana. Nah, itu bagaimana? Apa kira-kira nanti bisa mungkin dari Dewa untuk diajukan juga biar ada hal yang sama, karena dari hukum positif kita juga sudah update kan ada undang-undang khusus untuk IT. Nah, ini kan dunia medsos ini kadang-kadang banyak melanggar privasi orang. Nah, itu bagaimana menurut Beli Dewa sebagai pakar hukum? Ya, Jeromangku, yang klarifikasi Dumun bahwa bukan instrumen HAM-nya nggak mampu menyentuh itu, akan tetapi menyentuh hal-hal pelanggaran dalam dunia sosmed ya. Tetapi para korban yang merasa dirinya menjadi korban di dalam bersosial media itu belum ada yang mengadu gitu. Itu aduannya bisa melalui hukum pidana penyelesaiannya dengan membuat pengaduan atau laporan kepada pihak kepolisian. Tentu dasar ujinya nanti ialah undang-undang ITE begitu, bila mana ada hal yang konten-konten yang mendiskreditkan atau merugikan salah satu pihak tersebut. Dan kemudian bila mana hal itu misalnya didiamkan atau tidak ditindaklanjuti begitu, nah itu bisa diaduin karena konsep pelanggar HAM itu dalam undang-undang hak asasi manusia siapapun baik personal ataupun institusi negara yang mendiamkan, yang tidak membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pengurangan, pembatasan hak asasi manusia itu bisa diklasifikasikan sebagai pelanggar hak asasi manusia tersebut. Di situ biasanya negara yang disebut. Itu harus ada aduan atau pelaporan bagi yang merasa dirugikan sehingga hukum bisa bergerak di situ. Itu Jeromangku. Jadi harus kita manfaatkan instrumen negara itu ya. Manfaatkan negara hukum, instrumen hukumnya harus dimanfaatkan. Itu jawaban yang di awal, hubungan antara hak asasi manusia di dalam negara hukum. Artinya konsep-konsep asasi manusia itu harus diturunkan, dimasukkan ke dalam peraturan undang-undangan, dan kemudian kewajiban negara untuk menegakkan itu dalam pengertian bila mana ada norma-norma yang dilanggar oleh siapapun, itu telah tersedia untuk mekanisme penegakannya, hukum formal istilahnya. Itu hak asasi manusia hubungannya dengan negara hukum. Wah, mantap. Terima kasih banyak ini. Teman-teman, ada lagi yang perlu enggak? Ini kita kelihatannya itu Beli Nyoman Irawan sudah menguap dari tadi ya. Udah ngantuk itu kelihatannya. Ada lagi yang perlu dibahas enggak? Beli Komang Indrayana? Beli Komang Indrayana gimana? Kearifan lokal Bali. Ke belakang. Oh, sudah datang dari belakang tadi. Ke belakang tadi. Beli Komang Indrayana bagaimana Beli Komang?
lanjut yang menyimak aja. Oh iya ya. Teman-teman Jero yang mangku lain. dalang, jero mangku dalang nenten Oh, Karisyo. Kija sama tuan duwe niki jero dalang. Ada jero dalang ini. praktisi juga. Jero Kelihatannya mangku. ini. Ampura. Ampura katanya ampura nggih. Swastiastu ampura Berapa jauh dalang? pertemuan dengan keluarga di kampung niki. Oh niki. Oh iya. Nggih. Mantap tadi Iya. nih. Winter pertemuan di kampung niki. Sinyalnya main-main niki. Oh niki. Nggih. Iya. Nggih, silakan Pak Jero dalang. Nggih, suksemo videonya. Gimana teman-teman beli Mangku Yase, beli Nyoman Irawan, beli Agus Wirawan Sadewa. Kalau beli Komang Indrayana bilang sudah cukup. Kalau yang lain, teman-teman yang lain gimana nih? Mbak Klian, kayaknya sudah ada kelihatan benang merahnya lah dari pembicaraan tadi ya. Jadi sudah ada kita mendapatkan pencerahan-pencerahan. Intinya cukup sudah bagi saya. Iya, betul. Intinya kan jelas ya, siapapun jadi HAM, jadi Komnas HAM atau ya dari aparat berwenang yang ada di Indonesia ini, kita kan negara hukum. Sangat welcome sekali jika mana kita merasa terganggu dan terusik dan merasa dirugikan, silahkan melapor ke Komnas HAM atau ke pihak yang berwenang sehingga negara bisa turut andil dalam menyelesaikan permasalahan hukum ini, karena kita ini sudah memang diatur oleh hukum gitu. Begitu sih kalau yang saya tangkap ya, narasumber Dewa Adnyana. Ya betul, karena dahulu kesepakatan kita di dalam Undang-Undang Dasar begitu telah sepakat memilih bentuk negara kita adalah negara hukum, restat, itu istilah ilmiahnya dalam studi hukum ya, bukan negara kekuasaan. Dengan demikian, apapun tindak tanduk dari semua penghuni negara, khususnya pemerintah, penguasa begitu, harus tunduk pada kaedah-kaedah hukum untuk penegakan hak asasi manusia tersebut. Kenapa? Karena martabat dari manusia itu sendiri. Kenapa lagi ya? Karena ada percikan Tuhan di dalam setiap orang tersebut. Nah, gitu. Sehingga dengan demikian semua pihak, baik personal, perorangan, institusi negara apalagi yang telah dimandatkan untuk melindungi, menghargai, memenuhi hak asasi manusia tersebut, semua bergotong royong untuk memenuhi tersebut. Ya, sukseme, matur sukseme, ping banget, Bro Dewa Adnyana, Pak Dewa Adnyana, ini Bapak advokat kita, gitu ya, Bapak lawyer kita, sudah tidak terasa ini 2 jam kita ngobrol santai di Balai Banjar, karena kita juga sudah mengantuk, ini kelihatannya semuanya. Jadi terlebih kita kan ini ya musim hujan ya, sudah ingin cepat tidur ya. Kita sudahi saja obrolan Balai Banjar untuk malam hari ini. Tapi jangan lupa kepada para pemirsa obrolan Balai Banjar di luar sana, kita akan kembali lagi nih dengan topik-topik yang hangat, yang menyangkut tentang keumatan di Hindu ini. Semoga Hindu ke depan makin guyup, kita bisa Wasudewa Kutumbakam bisa memang benar-benar diaplikasikan, kita semua bersaudara, kita saling menyayangi, saling mengasihi, dan tidak ada lagi rasa kebencian di dalam hati kita terhadap
semuanya, karena kita seperti tadi yang Pak Narsum bilang, kita ini punya hak, tetapi kita juga punya kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam negara ini dan juga di dalam masyarakat di adat istiadat. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan untuk hadir dan ngobrol di room obrolan Balai Banjar online. Terima kasih pada rekan-rekan semua. Kita sudah biar hujan-hujan tetap kita kumpul bisa di Balai Banjar ya, walaupun hujan gitu ya. Tadi pakai payung saya ke Balai Banjar ini ya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menyimak. Kita kembali lagi nanti di episode-episode yang akan datang dari obrolan Balai Banjar. Sampai jumpa. Kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Selamat malam semuanya.